Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar dun sana ambu kasadunu sehat. Alamakan. Ulun bisa. Memang pertanyaan Iko membingungkan. Sebab kalau ditanya makan pagi tentu Allah lalu lamo, makan siang alun tibo. Iko memang masa transisi ini. Tapi insya Allah badan awak sehat, hati awak sehat, pikiran awak sehat, kantong awak sehat. Nah, terakhir kau agak gadang, amin. Amin ya Rabbal. Pak, jangan agak di muko bapak kau berang kau lapa lain bunyi suara yang belang. Baca ceritanya Ustadz Somad bisa sampaikan Koto Sani. Yo, para lu menceritakan. Jadi Pak Bupati hari ko acaranya banyak, tapi nyo datang ke Koto Sani sebab ada Ustadz Abdul Somad dan ada Bapak Ibu semuanya. Bapak, tunggu nanti pertanyaan. Bapak Dandin lebih sibuk. Bapak Wakil Wali Kota Solo sangat sibuk, dan Iko bukan dapilnya. Bapak wali-wali nagari, nenek mama alim ulama jadi pandai, tidak dapat ambo sapi satu-satu dan gadang dari bau galanan kete dan sapi. Namun insya Allah sadu awak nanti bu Iko dimuliakan Allah SWT. Jadi kami di Pekanbaru itu punya yayasan. Yayasan Iko ada ketuanya. Waktu COVID ambo indah bisa keluar ceramah, tidak dapat izin, maka berkumpullah kami di Pekanbaru membuat yayasan. Tanggal 6 bulan 6 2020. Lalu sejak itu sampai kini yayasan itu sudah mengumpulkan pitih 30 miliar. Itu 30 miliar itu kalau dibandingkan ke Cindo. Yayasan kami di Pekanbaru itu asli orang Koto Sani. Cukup tagak dulu ketua yayasan kan. Itunya Pak Bupati, asli warga Pak Bupati, yang kami bawa ke Pekanbaru menjadi pemain naturalisasi. Alhamdulillah, namanya Ustadz Al-Nokdinar. Lain bangga Bapak Ibu punya anak nagari yang berkualitas mantu. Taman Al-Azhar Kairo Mesir, taman pesantren Islami Makkah Padang Panjang, berhasil Masya Allah. Cuma salah kekurangan inyola babi. Tentu mengecewakan bagian anak kan. Tapi yang mau yakin dan percaya, manusia bantu Ustadz Al-Nokdinar Iko banyak di Koto Sani. Iyo banyak. Beko akan kami bawa. Kenapa dan orang Koto Sani kok suku menjual anak? Anak ikan. Masya Allah, tabarakallah. Ambo raso-rasonya lah barakali kasih kau. Berapa kamu? Raso ambo pulang ke kampung halaman. Kecik jamaah Ustaz aja so akrab. Rupanya kalau awak ke kampung kawan awak nandake artinya jo awak kampungnya taraso kampung awak. Ampak jo ama ambula meninggal. Itulah tadi mako anggota lambe tibo kasiko de ambo basuo jo apa gai ama Ustaz Almo mencium tangannya bersilaturahim. Dia kinyo pulau makan lauk sambari muak dimakan cie-cie. Itu aku lama kan. Ambo tahu Pak Wali lah cameh. Tidak ada senyum Pak Wali. Kece ambo tenang Pak Wali. Beko ambo akan menyambut ke Pak Bupati. Mohon maaf Pak Bupati, kami tak lambat sebab Pak Wali terlalu banyak berfoto.
lah sampai ke siko barulah lape galak Pak Wali. Iko tanda silaturahim awak direstui Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi ambo danga berita di siko hujan lape iyo. Itu hanya cara Allah supaya awak asiatiko tidak terlalu panas. Bah perasaan Bapak Ibu di bawah angin. Ambo lebih angin lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tulisan anggadang Yayasan Wakaf Berkah Bersama. Tidak perlu mencari ke belakang sebab di muka pun ada. Belakang ada, di siku ada, di samping ada. Apa beda wakaf dengan sodakoh? Iko pulang ditanya di anak awak, anak mau nyawa wakaf. Kalau sodakoh, itu sodakoh. Kalau wakaf itu wakaf. Kalau wakaf rukunnya ampe ada orang nambah wakaf, ada nama nilai wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Ambo ulang sekali lagi, tolong dingin sebab kau akan masuk UAS ujian akhir semester. Ada orang nambah wakaf, ada nama dari wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Maka kami dengan Ustaz Al-Naf di Pekanbaru bakal lihat ke rumah orang-orang kayu. Ustaz Al-Naf tolong data sia saja orang nan kayu dan kira-kira 3 hari lagi kan mati. Supaya awak data, beko awak menyambut, hai bapak ibu orang kaya, kalau kamu mati rumahmu tinggal, kalau kamu mati mobilmu tinggal, yang kekal abadi hanyalah wakaf, wakafkanlah ke kami. Akhirnya diwakafkan orang tulah tanah. Ustaz Al-Naf menerima ambo sebagai pembina menjadi saksi. Saya wakafkan tanah saya 3 hektar kepada pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustaz Al-Naf Dinar lillahi ta'ala. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu bersolawat menangis. Sesudah itu kami pun pergi ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Rupanya tanah itu bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ternyata tanah kau bermasalah. Dek masalah. Itulah maku ambu wakafkan. Pengalaman kami berjalan dengan Ustaz Al-Naf Eko, Masya Allah. Bersahabat kami di Pekanbaru, berteman kami di Kotosani, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Begitulah persaudaraan kami. Kampungnya beda, amaknya lain, apaknya indah sama, tapi ada satu yang sama. Apa itu? Perasaan aku ke kamu. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bekas tetes peluh keringat air mata, adalah orang membaik tanah 1 hektar. Lalu dibangunlah di atasnya rumah guru. Di atasnya pula dibangun asrama 3 lantai. Ambo waktu masuk ke dalam asrama itu, Masya Allah, toiletnya, lemarinya, kamarnya cantik, mantap. Satu tamu yang kami bawa ke asrama itu berdecak kagum bantu mencari kucing anggora dari Turki. Beko Bapak Ibu panjang umur sehat badan, insya Allah datang ke Pekanbaru kami bawa ke Simpang Bingung. Ada di Pekanbaru itu simpang. Lalu awak di simpang itu memang bingung, banyak orang tak sasek. Maka sebelum ke situ beko amu ajarkan doanya supaya awak tidak sasek. Ihdinas siratal. Sampai ke simpang bingung tuh belok kiri, anda jauh dari situ ada namanya YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tidak jauh dari situ ada namanya TPU, Tempat Pemakaman Umum Covid. Maka kami buat slogan gadang-gadang, sebelum ke TPU singgahlah ke YTW. Kalau sudah ke TPU jangan singgah lagi ke YTWU, karena kami tak mau menerima hantu. Sampai hari itu ada namanya program rehab rumah orang kuli, mohon maaf, bukan kuli rendah, haratonya dari yang halal, tapi ini diuji Allah dengan kesusahan, memikul bareh di pelabuhan, rumahnya kayu, lapeh papannya pun tak lebu paku, tak perlu awak tusuk pakai tangan, bersin aja, lapeh papan.
Di situ ruang tamu, di situ ruang lalok, di situ memasak. Kami tanya, iko rumah ibu, iko rumah menumpang, tanah wakaf MDA, sementara dibangun MDA. Ustaz Al-Noko hatinya lembut, maka kami kucurkan dana program rehab rumah. Anak-anak tak mampu sekolah, 25 orang setahun, gratis tahfiz Quran. Tidak sanggup membeli kitab, program wakaf kitab, pengiriman dai-dai, suku Talang Mama, suku Talang Parigi, suku Akeh, suku Laut, orang Siak, suku pedalaman, dibawakanlah ke sana uang sekolah, gaji guru. Jadi memang Ustaz Al-Noko ini Masya Allah, dia ini makhluk yang unik yang perlu dibudidayakan. Udah hampir-hampir punah macam dinosaurus. Tapi saya kita percaya adik-adik dari Pondok Sani ini akan mengikut jejak beliau insyaallah. Beliau tidak ingin hanya sukses hebat di Riau, di Pekanbaru, dibawanya pulang ke kampung halaman. Itulah untungnya kalau anak nagari awak sekolah agama berhasilnya di luar, pulang ini ke kampung halaman. Coba kalau ada dulu anak nagari Kota Sani kok yang merantau jadi artis dangdut, pulang ke Siko kita goyang gitu, habis patah-patah kaki apa bilang. Tapi di orang Kota Sani kau belajar agama, belajar ke Padang Panjang, bahasa Arab, fikih, akidahnya mantap, sampai ke Al-Azhar Kairo, pulang, lalu kemudian berhasil dibuka pulau di kampung awak, namanya Yayasan Wakaf Berkah Bersama. Bagi yang ada di nagari silakan berwakaf. Tapi ceramah Amboy kau bukan hanya ditonton, didengar, disaksikan oleh orang nagari Kota Sani, tapi juga yang ada dari Sabang sampai Papua, orang nagari Kota Sani, orang Solo dan ada di perantauan menonton video Ambo melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Baik saudaraku dimanapun berada, saya sedang berada di Kabupaten Solo, sedang berada di Kota Sani, maka silakan berwakaf melalui Yayasan Wakaf Berkah Bersama. Insya Allah orangnya adil, amanah, dan sudah terbukti, bukan sekedar coba-coba. Yang tak percaya datang ke Pekanbaru, ongkos tanggung sendiri. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, percaya Bapak Ibu dengan aku dan namu kecil bunyinya tidak percaya. Percaya beda. Anak-anak di Kota Sani kok luar biasa. Apa luar biasa? Nama baca Quran tadi anak keke. Dalam hati aku waktunya naik, pandai tak kau cukup. Begitu dibacanya Quran, Masya Allah. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan orang Kota Sani? Orang Kota Sani ingin berkata kepada Abdul Somad, hai Abdul Somad, orang Kota Sani kok anak keteknya saja bantu itu hebat-hebat. Apa lain anak kutu? Ya kan? Kalau tidak percaya tes lah. Awak indak merasa kue sanang hati surang di anak awak saja, maka sadu anak-anak awak ingin supaya menjadi penghafal Quran gratis, bisa melanjutkan ke pendidikan Al-Azhar Kairo dan pulang menjadi suluk di tengah kalam, mengeluarkan dari kejahilan ke jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa diwakafkan silakan. Mewakafkan tanah silakan. Tidak bisa wakaf tanah, semen, batu bata, batu kerikil. Abdul Somad akan datang lagi ke Kota Sani, bukan peletakan batu pertama. Sebab banyak yang aku letakkan batu pertama, tidak tambah-tambah. Jadi kalau untuk batu pertama silakan dengan Pak Camat, dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolsek, dengan Bapak Bupati. Abdul Somad akan datang ke Kota Sani dalam rangka pengguntingan pita, pemencetan tombol, Abi Batri. Amin ya rabbal. Ambo akan datang ke Kota Sani. Ada orang Kota Sani nama wakafkan tanah. Amin. Ada nama wakafkan semen, batu bata, kerikil, berdiri rumah tahfiz Quran, asrama. Itulah yang menjadi kebanggaan kami. Abdul Somad dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Dan saldonya itu akan menjadi amal jariah.
Jadi Ustaz kok ndak lama. Tadi Pak Bupati bertanya, Ustaz Somad kami sediakan kursi di muka. Insya Allah kamu masih sanggup tagak Pak Bupati. Tapi cuma 60 menit. Lebih daripada itu tuh. InsyaAllah ambo mulai tadi 1:30 sebalik, jam 1:30 balik selesai. Sebab apa? Sebab kemampuan manusia mandanga itu memang 60 menit. Kalau lebih keluar. Itu alasan ambo saja. Jamaahnya tahan kue, ambo nanda tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dibangun rumah yang besar, megah, mewah, cantik, tinggal. Dibelikan mobil mahal, diambil di aler anu lunas kredit. Mohon maaf yo amak ambo uni ambo, kalau mau bertanya jangan tersinggung ya, boleh, jangan ada dusta di antara kita. Seandainya apa kau mohon maaf Pak dan sakit hati, kunci mendengar pengajian ambo jangan tersinggung, sebab beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Jawab jujur ibu ya. Seandainya apa kau meninggal, ibu mau dan ikut? Kurang jale sekali. Mau dan ikut? Baik jale. Apa nak kena bawa mati madu Allah Subhanahu Wa Taala dan mengalir sampai hari kiamat adalah wakaf. Maka wakafkanlah. Ambo yakin setelah itu pulang kami, maka ketua yayasan ko handphonenya bunyi dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari rantau Unang Solo, Unang Kotosani dan di perantauan, di Kalimantan, di Papua, di Ambon, di Aceh. Kami ingin mewakafkan tanah, kami ingin mewakafkan ampunan kurang, bara semen, bara batu bata, bara kerikil. Kau ingin mewakaf, dapat tanya satu. Nama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bikinan banyak dibalikan ke makanan busuk. Ambo masya Allah malam tadi sampai di rumah Pak Wakil Wali Kota. Lata kantuk kan lalu aru merasa ingin masuk ke kamar saya lalu. Aduh pulau durian, hilang tuh. Pakai katan pulau. Habis sepiring gadang-gadang. Ambo ditanya di ulang, Ustaz ada pantangan, aduh cik, apa pantang daki, asal daki habis. Tadi sampai ke rumah Ustaz Al-Dinar, itu juga, aduh katan, aduh durian, aduh masya Allah. Cuma agak kurang khusyuk makan tadi, itulah dia dibisikkan Pak Wali. Aku tidak kenapa. Ambo makan cuma 2 lah tadi. Sampai gini terbayang-bayang. Di antara satu bupati wali kota se-Sumatera Barat yang paling berkesan di Ambo, Bupati Solo. Apa kesan? Apa kesan Ustaz ke Bupati Solo? Jadi Ambo bertamu ke rumah beliau. Allahumma salli ala sayyidi. Itu nanti ada waktu kamera yang sudah meliput awak. Cukup angkat tangan kate, beko mantap gambarnya di YouTube. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Nah, tulang. Yang lama-lama mereka ketiak pasti. Jadi kalau ada apa-apa nak mengganggu awak di atas, entah apa, solawat aja bilang langsung. Pahinya langsung. Balik awak kan cari tu sambulo teh. Ambo bertamu ke rumah Pak Bupati beberapa bulanan lalu. Dia ginyolah kresek. Ambo buko kresek kok isinya kopi rasa dunia. Ambo kok kalau dapat makanan, indak talok deh ambo makan surang. Ambo kok bukan mansur, makan surang. Mengapa maksudnya itu? Ambo
bagilah ke kawan ambo. Ambo masukkan ke kota, ambo kirim ke Jakarta ke kawan-kawan ambo. 3 hari sampai hari sesudah itu berkirim WhatsApp kurang. Man, tolong kirim kopi itu lagi. Hebat kopi. Mohon maaf, Rasul tak rancang ambo sapi. Apa hebatnya kata ambo? Kue ambo menanjak ke sini. Ambo iko kopi tidak ada dijual di pasaran. Iko kopi limited edition, hanya ada pada Bapak Bupati Solo. Itulah mangkok terkesan dulu begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang mau kopi itu hubungi Pak Bupati Solo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hidup kita ini berkesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara berkesan di hadapan manusia, ada sesuatu yang membuat kita diingat. Mudah-mudahan Abdul Somad konan diingat dan baik-baiknya saja. Ambo memang Ustaz Abdul Somad itu tengik bana bukan. Apa nama gue tengik? Wakatunya ceramah di Tampe Ambo, Dampe Ambo puluh Tampe duduk dan basah. Kalau bapak ibu merasa tempat duduk basah, beko selesai tausiah itu, cobalah naik ke karpet kau pasang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, buatlah sesuatu yang membuat kita berkesan di hadapan Allah. Kenapa? Ambo jauh berjalan banyak dicari, lamui duit banyak diraso, macam-macam ambo basuh orang. Ambo basuh juga apa-apa umurnya 85 tahun. Doa juga kepada Allah, setiapnya berdoa, ya Allah, jangan matikan ambo sebelum masjid kau selesai. Jadi amal ini itu Pak Haji apa doanya panjang umum? Ya Allah, jangan matikan ambo sebelum masjid kau selesai. Dan masjid itu indah diselesaikan. Nya bangun masjid iko lah hampir selesai, dibuatnya baru. Buat iko, dibuatnya baru. Jadi masjid itu dah selesai, inyo pun tak mati-mati sampai itu. Ada saja caranya berdoa kepada Allah SWT. Mungkin orang menyambut ikut trik, ikut tipuan, tapi pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Waktu Nabi datang ke rumah ianya mengucapkan salam, Assalamualaikum. Diam. Assalamualaikum. Diam. Assalamualaikum 3 kali. Barunya buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecik Nabi, mangado di balik pintu. Aduh dari tadi. Mangada dibuka. Biar ambo dapat doa 3 kali. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat hartamu, selamat kampungmu, selamat duniamu, warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu, wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah duniamu, berkah keluargamu, berkah hartamu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itulah mangga awak mendapatkan ucapan salam, 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 salam dari protokol, salam dari pembawa acara, salam dari Polri, salam dari Pak Wali Negari, salam dari Pak Bupati, salam dari Ustaz Somad. Mudah-mudahan awak selalu mendapatkan keselamatan. Orang kini mulutnya salam, hatinya ndak ada mendoakan salam. Pendek saja salamnya. ASS WRWB. Kalau akan menyampaikan salam, maka salamnya tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ado 3. Salam nang pertama wajib dijawab. Salam nang kedua indah mulia dijawab. Itulah salam ambo waktu jadi imam sholat subuh di kota Solo tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak boleh makmum menjawab. Waalaikumsalam. Salam nang ketiga awak indah ingin mandangan jawabannya. Bila itu waktu ambo tadi lalu di kubur tepi jalan, ambo kesiko membawa foto. Nampak ambo kubur, ambo ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu muslimin wal mustakhirin nasallahu alana wa lakumul afiyah. Oh panjang Ustaz, yo. Tapi kami besok pendek saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa minimalis. Doa awak untuk orang meninggal, salam awak, inyo menjawab apa tidak? Menjawab, cuma awak dana. Kalau awak dana, mati awak. Coba kalau jam 2 malam awak pulang, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Kalau yang tak menjawab, tak kenapa ucapkan salam.
orang yang sudah meninggal itunya tetap hidup sampai hari kiamat. Bukan mati bantu kayu bantu batu. Mano awak lamo di atas dunia atau di dalam tanah? Ambo lahir 9 balik 77. Berarti kini umur 25 kan? Tiga balik. Ambo lahir 9 balik 77. Kini 2022. Berarti umur ambo kini sampai 45. Kalau mati ambo kini, sementara ada orang yang meninggal tahun 1920. Kini lah tahun 2022. Berarti nyolah di dalam alam barzah 102 tahun. Lama di atas dunia atau di dalam tanah? Lebih lama di alam barzah, di alam kubur. Apa yang sudah awak siapkan untuk di alam barzah? Dan awak siapkan adalah sedekah jariah. Mengadisabihnya jariah, mengalir pagi, petang, siang dan malam. Kalau awak ada jabatan, ada kekuasaan, bupati, wali kota, maka buatlah masjid dengan APBD, dengan tanda tangan, dengan hak awak, dengan kekuasaan yang dititipkan Allah. Setuju? Kalau awak orang kaya, punya harta, bangun. Abdul Somad tidak punya jabatan kekuasaan. Abdul Somad indah puluh orang kaya dan haratonya indah habis 70 keturunan. Tapi Abdul Somad ada suara. Itulah mana ambo tausiah tabligh akbar kama-kama selalu ngajak mari berwakaf, mari berwakaf. Jamaah heran, mana Ustaz Somad kok cerit berteriak? Sebab ambo tidak ada kuasa, tidak ada harta. Ambo cuma punya suara. Mudah-mudahan jamaah beramal sadonya dan itu menjadi bekal awak bersama di padang mahsyar nanti insyaallah. Padang mahsyar bukan padang panjang. Bakumpu awak sadonya di padang mahsyar dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, bangkit dari kubur tagak. Apakah awak kalau lah mati masih bisa hidup tagak lain? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tagak awak sadonya. Waktu itu tidak ada atap, tidak ada tenda. Kini ada yang dapat tenda, ada yang tidak dapat tenda. Nanda dapat tenda jangan berkecil hati. Nasib awak sama. Ambo tidak ada. Nan tagak-tagak tidak dapat. Jangan berkecil hati. Sebab ambo pun tidak lo hidup, ambo tagak. Bahkan bedanya kalau kalian cuma tagak saja saudara, ambo lah tagak mengecil. Maka jangan berkecil hati. Ini semua akan menjadi amal soleh insyaallah. Amin. Lalu orang yang mati di dalam kubur itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diantar ke kubur, masuk ke alam barzah, masuk ke liang lahat. Habis itu ditimbun. Anak yang katanya sayang, papa, mama. Diambilnya jangkut, ditimbunnya, diinjaknya, habis itu pulang. Hari pertamanya menangis, hari keduanya mulai nonton TV, hari ketiga mulai nengok handphone. Anak menantu mulai membuka laci, mana STNK, BPKB, dibawa ke kantor Samsat, balik nama pembeli yang baru. Kenapa STNK, BPKB dirubah nama orang yang baru? Karena Pak Kapolsek tak mau menangkap almarhum. Nama yang kekal abadi adalah nama yang berwakaf tanah, semen dan batu bata. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di mana mau tausiah kalau udah cerita wakaf sedekah itu biasanya ada tim yang membawa kresek, membawa kotak, kecuali di Kotosani. Di Kotosani ternyata tidak begitu. Orang Kotosani bersedekah langsung transfer banking ke nomor bank Nagari. Masya Allah hebat. Mana nomor bank Nagari? Tidak juga ada nomor. Berarti nampaknya sedekahnya ke alam gaib. Orang nala mati, oh keluar kresek. Masya Allah. Tolong tim-tim kresek berjalan sabu dari depan sampai ke belakang. Salah satu kresek tolong naik ke atas, sebab ikan-ikan gadang ada di atas. Ada ikan hiu, ada ikan paus. Kalau nanti di bawah tuh nampaknya rinduang saja. Sesuatu jangan sepele, ikutin duit, tapi nyok sampai berkilo-kilo bertonton insyaallah. Amin.
Masya Allah, silakan naik ke atas. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mana Ustaz Somad kok tiba-tiba selawat waktu mancaliak keresek titih tadi tiba-tiba jantung ambo tak normal. Pertama tadi jantung ke normal, mancaliak keresek kok lalu. Untuk menenangkan jantung tadi maka awak banyak-banyak bersodakoh, banyak-banyak bersolawat dengan lisan, banyak-banyak bersodakoh dengan tangan. Nan indak membawa piti, silakan masuk subang, anting, gelang, rantai. Insya Allah panitia masih menerima menjadi wakaf, insya Allah, amin. Ibu ada cincinnya 3, amin, amin. Ada gelangnya ampe kanan kiri kaki tangan, amin. Ada puluh subang anting rantainya 2, amin. Maninggal diambil deh bapak, betul pak? Alah malu. Tapi kalau diwakafkan, itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Dibalikan ke tanah, dibuatkan ke sumur bor, dibuatkan ke asrama, dibuatkan ke kelas. Anak-anak mengaji pagi, petang, siang dan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena masjid yang besar akan ditinggalkan kalau tidak ada calon-calon imam. Betul, betul. Kini awak tes calon muazzin awak. C 2 3 sampai 5 6 7 8 9. Azan, azan. Go. Maju 3 azan. C. Tarik satu dulu tim. Go. Baju biru. Masya Allah. Awak dengar dulu calon muazzin yang akan mengumandangkan azan di Paris tahun 2030. Azan dulu, suara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang keresek wakaf terus jalannya pura-pura busuk mendengar azan kok. Akan jelas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula. hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berikut kami minta imam. Cari imam dulu, Ustaz. Mana imam awak? Ni sim seleksi imam. Anak kete, jangan nampak. Karena imam tidak ada, maka muazin langsung jadi imam. Baca dulu muazin Al-Fatihah sama ayat pendek. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca surat pendek. Surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada yawma idzin La yumbal. ألا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Masya Allah. Siapa namanya? Hah? Muhammad Azal Asya. Ikhlas tak? Afwan. Sampai beranak bercucu itu akan menjadi kenangan ini. Beko nyoba bini beranak diceritakannya dulu masuk ambo kete. Aduh ustad ke kampung kami di Koto Sani, namanya Ustaz Somad. Lalu bininya pun bertanya, di mana ustad begini bang? Lamati. Lalu inyo anak dan istrinya pun untuk mengenang Ustaz Somad yang menandatangani buku Ambo pada tanggal 4 November 2022 oh bisa lu komplain penontonnya 5 November 2022 untuk almarhum Ustaz Abdul Somad. Al-Fatihah. Bacakan orang. Itulah yang awak ingin cari idu iko, meninggalkan kenangan yang baik. Betul. Jabatan tak lama, harta tak lama, populer tak lama. Yang lama itu hanya kenangan baik. Maka buatlah semasa hidup ini kita tinggalkan kenangan-kenangan yang baik. Jangan sampai awak mati, sampai beritanya ke handphone awak, bro, Cianru meninggal. Alhamdulillah. Lama hidupnya ada kan. Kalau bisa, kira-kira kalau Ustaz Abdul Somad meninggal, datang berita dibawa oleh Ustaz Al-Nawf, Bapak Ibu mau mengirimkan Al-Fatihah tuan? Awas kali enggak ya. 20 tahun akan datang, maka Nagari Koto Sani tetap ada muazzin dan imamnya. Saya jamin 100%.
karena sudah dites muazzinnya mantap. Kadang muazzin yang zaman Datuk awak dulu inyo juga nazar ayat tidak ada regenerasi, betul. Inyo dan azan awan camnya itu selesai benar. Di nagari Kotosani muazzinnya siap, imamnya siap, mantap, Allahu Akbar. Maka tidak ada alasan orang nagari Kotosani tidak sholat berjamaah ke masjid. Kenapa acara ini tidak dibuat di masjid? Aku pun heran. Kenapa dibuat di tanah lapang, panas-panas? Karena indah tamu di masjid di raminya orang. Betul. Beginilah orang Kotosani kalau sholat berjamaah. Kalau tidak percaya, cari besok subuh. Amin. Kalau ada laki-laki di Kotosani nang soleh, laki-laki nang soleh, sholatnya sembayangnya ke mas haji. Kalau ada laki-laki nang sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Iku apa-apa kau sadonya laki-laki soleh. Amin. Maka kalau ada laki ibu nang tak sholat, laki yang nang sholat Pak Ustaz, jangan ibu marah ceramah, jangan ibu ceramah. Ya, ayyuhallazina kafaru. Ibu sentuh dia dengan nyanyian dan doa. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Sambil masak pagi kumpulkan centong tuh dulu. Apa gunanya mati doang? Jangan. Doa ibu nan solehah solehah kau makbul. Doakan subuh dibukakan Allah pintu hatinya. Awak biasa di Kotosani iko kalau sholat subuh pakai kunut atau ada undak kunut? Nan berkunut angkat tangan. Nan indah berkunut. Nan indah sholat subuh. Dulu baca kak antara nan berkunut indah berkunut, kecek Muhammadiyah indah berkunut, kecek Perti berkunut. Alhamdulillah Ustaz, kini kurang indah baca kak lain. Di apa? Di indah sembahyang subuh sama-sama. Kalau di kampung awak biasa dari dulu pakai mazhab Syafi'i berkunut, maka jangan rubah karena itu akan membingungkan umat. Ambo di Maroko kok lain. Bismillahnya tidak ada, langsung alhamdulillah. Allahu Akbar. Tangannya tidak ke dado, turun ke bawah lapet. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Awak mimnya panjang. Maliki Yaumiddin. Maroko pendek, kiraan harus namanya Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kunutnya sesudah ayat. Kalau sampai awak kunutnya bangkit dari ruku di Maroko selesai ayat. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imamnya Anya langsung baca kunut. Kunutnya indah berbunyi. Habis itu langsung itu mazhab Maliki di Maroko. Tapi ambo tidak pernah membawa mazhab itu sekalipun ke Pekanbaru. Ambo ketua masjid, ambo imam di masjid, tapi ambo tidak pernah membawa sekalipun. Allahu Akbar. Kalau mau bawa mazhab Maliki itu ke Pekanbaru, jamaah langsung berbisik, Ustaz Saset. Bukan berarti mazhab Maliki kau salah, tapi membingungkan umat. Kalau biasa ditampil awak zikirnya jahar, pakai jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Ambo tadi subuh diminta Pak Wakil Wali Kota Solo maju jadi imam. Padahal biasanya ditampil-tampil mama saja. Ambo tidak mau maju jadi imam. Baru disuruh Ustaz maju. Diminta maju-maju. Ambo tidak tahu masa itu tak berkunut tidak, tapi di ambo biasa berkunut. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Selesai itu ambo baca zikir jahat. Subhanallah, 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 subhanallah. Zikirnya pelan. Ini kok banyak loh, ambo heran. Baca ambo zikir kancanan. Ampun dibaca. Habis doa, ambo pun berdoa. Doa lah usah banyak-banyak.
saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Jalan iku doa jahat tapi tak jalan. Allah maut Allah maut. Mangga Ustaz Somad berdoanya jahat sebab ada anak kete, ada mu'alanan baru masuk Islam, ada premanan baru taubat. Aku ambu sedang mengajar makmum. Makmum kan sudah tahu. Indah sadonya tahu guys. Ada juga yang baru agak jadi Pak Bupati Ustaz Somad. Iko baru taubat Ustaz Somad. Iko joker merah kok. Oh berarti ginilah jadi joker hijau Pak Bupati. Joker syariah, mencari ampunan. Mudah-mudahan dan alun ke masjid, dan alun sembahyang, dan alun bertobat, lapeh dari tabligh akbar itu dibukakan Allah pintu hatinya. Nak udah awak doakan, indah juga terbuka hatinya, dibukakan Allah lah pintu yang lahan. Dan diaminkan, itu mati yo. Nampak sayangnya ibu ke bapak, ndak amun yang mengaminkan. Diamin sayang. Tapi bila dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu awak jago. Siap meramaikan masjid? Siap berjamaah? Siap bersilaturahim? Diturunkan Allah rezeki ke kota Sani dan panjang umur sehat badan. Bulan 2 bulan Februari tahun 2023 ada program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Jel Fathullah dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Mudah-mudahan sama-sama awak beko di Makkah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panjang umur, sehat badan, diturunkan Allah berkah, disampaikan Allah kita ke Baitullah, bisa mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis, mari awak sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki awak dilapangkan Allah, anak-anak awak soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dilapehkan dari hutang piutang riba, dijadikan awak istiqomah dan mati husnul khatimah. Al-Fatihah.